Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin, yaitu kemarin adalah pembuktian atau tantangan tentang eksistensi Tuhan. Untuk video kali ini lanjutannya adalah jikalau kita sudah percaya, taruhlah kita sudah percaya bahwasanya Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu wujud. Kemudian Tuhan mana yang benar atau agama mana yang benar dalam dunia ini. Karena memang di dunia ini sangat banyak agama. Di Indonesia yang diakui saja ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada agama lain selain Islam? Atau ada agama yang terpecah-pecah? Kenapa agama itu sangat banyak? Kenapa Tuhan itu tidak membuat satu agama saja? Dan kenapa Tuhan tidak membuat semua makhluk itu patuh, tunduk, ibadah hanya kepada satu Tuhan? Jadi ini memang beragam jawabannya. Yang jelas kita hidup di dunia ini saat ini, kenyataannya adalah banyak agama. Kemudian ketika kita sudah percaya bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, kita mempunyai kehendak dan Tuhan mempunyai kehendak kita dibawa kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu Tuhan itu siapa. Itulah pentingnya kita mengenal Tuhan secara dalam. Dan semua agama mengklaim bahwa agamanya yang benar. Semua agama mengklaim bahwa agamanya lah yang benar. Lantas agama mana yang benar atau yang sebenar-benarnya benar? Seperti itu ya. Itu kembali ke keyakinan masing-masing. Dalam hidup kita juga melakukan perjalanan spiritual. Bagaimana kita memahami agama itu. Jadi jangan sampai kamu sekarang memeluk agama karena agama keturunan. Agama keturunan itu adalah agama orang tuamu. Jadi orang tuamu beragama Islam, kamu ikut agama Islam. Sampai sekarang tidak mengetahui sebabnya kenapa kamu beragama Islam. Jadi memang ini sulit ya, karena perjalanan orang berbeda-beda, perjalanan spiritual. Ada orang yang masuk Islam karena mendengar azan, ada orang masuk Islam karena melihat Ka'bah, ada orang masuk ke agama Islam karena adab orang lain, adab agama atau adab Muslim kepada dia. Jadi melihat, oh ternyata Muslim itu baik, berarti agama yang dibawanya atau agama yang dipeluk oleh seorang Muslim adalah agama yang baik, agama yang benar, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada cara lain selain kita meniti perjalanan kita sendiri untuk mencari agama yang benar. Jadi saya tidak akan menuntut anak saya memeluk agama Islam. Saya tidak akan menuntut kamu harus memeluk agama Islam. Tapi carilah agama yang menurutmu benar dengan perjalananmu sendiri. Tapi tentu sebagai orang tua, saya memiliki kewajiban dalam agama Islam untuk mengajarkan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu keimanan ke anak saya. Adapun kelak anak saya pindah agama atau memilih jalannya sendiri di agama lain, itu bukan kuasa saya. Karena tugas saya sudah selesai sebagai orang tua, yaitu menyampaikan, mendidik. Kewajiban saya hanya seperti itu. Sedangkan yang membolak-balikan hati adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Kita ambil contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu nama ini tidak asing ya bagi anak saya khususnya. Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Disebut juga orang yang pertama kali mengajarkan tauhid. Bapaknya tauhid gitu ya. Karena beliau itu diasuh oleh seorang bapak yang pekerjaannya adalah membuat Tuhan dalam tanda kutip, yaitu membuat berhala untuk disembah oleh kaumnya. Oke, pada suatu saat waktu itu Nabi Ibrahim masih kecil, kemudian bertanya, ya bapak, patung apakah itu? Itu adalah Tuhan kita, itu adalah Tuhan kita yang paling agung, telinganya yang paling besar sendiri, menandakan dia mempunyai ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang luas. Maka dialah yang paling agung. Kemudian Nabi Ibrahim itu terheran-heran, bagaimana mungkin Tuhan
diciptakan oleh makhluknya sendiri, kemudian disembah oleh makhluknya. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim memberi pertanyaan kepada patung itu, bagaimana engkau yang buta dan engkau yang tuli, engkau yang tidak bisa bergerak, bisa disembah oleh orang lain? Atau seperti itu perkataannya. Atau dalam riwayat lain bahkan pernah diludahi patung tersebut, tapi tidak memberikan respon apapun. Nabi Ibrahim dalam perjalanannya, beliau belum tahu Tuhan manakah yang layak atau Tuhan manakah yang benar untuk disembah. Tapi beliau yakin bahwa patung-patung tersebut bukanlah Tuhan, karena patung-patung itu tidak mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Bagaimana patung-patung itu bisa memberikan manfaat atau bisa mempunyai kehendak kepada makhluk-makhluk yang lain? Beliau merenung waktu itu pada malam hari, kemudian melihat bintang. Beliau berkata, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Lalu bintang-bintang itu menghilang. Maka beliau berkata, "Aku tidak suka Tuhan yang menghilang." Kemudian beliau melihat bulan. "Hadza Rabbi," bulan itu maksudnya, ini Tuhanku, ini lebih besar, ini lebih terang. Kemudian bulan itu pun redup ya ketika pagi hari, kemudian menghilang. Sama Nabi Ibrahim berkata, ini bukan roh, bagaimana roh bisa muncul dan hilang, kekuatannya tidak abadi. Kemudian melihat matahari ketika pagi hari, hadza Rabbi hadza akbar, ini adalah Tuhanku, ini lebih besar, karena memang matahari lebih terang, lebih besar ya daripada bulan. Tapi kemudian matahari pun terbenam ketika sore hari menjelang malam hari. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalaulah Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang tersesat. Jadi perlu dicatat di sini bahwa Nabi Ibrahim itu bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim itu merenungkan Tuhan. Apakah Tuhan itu? Bagaimana bentuknya, wujudnya, dan sebagainya. Maka jikalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun akan kebingungan. Maka dari itu yang kita minta setiap hari adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, dan agar kita tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Sesungguhnya manusia tidak akan pernah bisa mengetahui Tuhannya tanpa ada hidayah. Maka dari itu carilah Tuhanmu sendiri dengan perjalanan spiritualmu sendiri, dengan hati yang tulus dan niat yang tulus untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Setidaknya niatmu, perjalananmu, jeripayahmu mencari Tuhan itu bisa dicatat atau sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jikalau kamu benar-benar belajar tentang Tuhan ini, belajar tentang agama ini, bukan sekedar agama turunan. Ya, saya harap kamu menemukan Tuhan, menemukan kedamaian, menemukan agama yang benar adalah Islam. Karena saya yakin agama yang benar adalah Islam. Bukan agama yang paling benar adalah Islam. Paham ya? Agama yang benar adalah Islam. Ketika kita bilang agama yang paling benar adalah agama Islam, berarti paling benar, berarti ada yang benar selain paling benar itu. Jadi ini benar, ini benar, ini benar, tapi inilah yang paling benar. Islam menafikan hal tersebut, bahwa saya katakan agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, bukan agama yang lain. Jadi agama benar, agama yang benar. Artinya ketika kita mengatakan agama yang benar adalah Islam, kita menafikan atau mentiadakan agama-agama lain yang berstatus benar selain Islam. Dengan kata lain, agama yang lain salah, yang benar adalah Islam. Mungkin ini kontroversial, tapi itulah keyakinan umat Islam yang benar. Jadi kalau kita masih mengakui agama lain adalah agama yang benar, jelas kita termasuk orang-orang yang tidak bisa mengamalkan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita meniadakan Tuhan yang lain. Kita tidak menyebut Nabi Isa itu Tuhan, kita tidak menyebut Fir'aun itu Tuhan, kita tidak menyebut agama lain misalnya Sang Hyang Widi, Brahma, Siwa, Wisnu adalah Tuhan. Kita hanya menyebut Tuhan kepada Allah. Itu adalah Rabb kita yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi.
Selain itu kita tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Itu harus jelas dan itu harus ditanamkan baik-baik dalam tauhid kita. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.